Dari Gizi, saya Angel. Di sini saya mohon izin minta waktunya sebentar, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan penyuluhan terkait diet gagal ginjal kronik dengan HD. Sebelumnya, saya boleh minta respon sama atensinya sebentar, kalau saya bilang semangat pagi bisa dijawab, pagi luar biasa, coba semangat pagi Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kayak masih agak-agak ngantuk siang gini ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi luar biasa nih. Sekarang saya izin mulai Sebenarnya Bapak Ibu sekalian di sini tahu nggak fungsi ginjal itu buat apa? Ada yang tahu atau tahu sedikit tapi kurang paham? Mungkin saya jelaskan sebenarnya kalau ginjal normal pada manusia itu fungsinya untuk menyaring kotoran, racun, dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi di dalam tubuh yang dikeluarkan di urin kita, kencing kita. Tapi kalau sudah kita ada penyakit gagal ginjal itu artinya adanya penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Sedangkan kalau kronis itu apa? Kronis itu berbicara tentang waktu. Jadi kronis itu penyakit yang sudah lama atau menahun. Jadi kurang lebih 6 bulan sampai menahun. Jadi itu bisa disebut kronis. Jadi kalau gagal ginjal kronis itu adalah fungsi ginjal yang sudah rusak, penyakit ginjal yang sudah lama terjadi dan sudah menahun sehingga fungsi ginjal itu sendiri tidak bisa dipakai di dalam tubuh untuk mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Sehingga seharusnya zat-zat itu yang terbuang dari tubuh kita, tapi karena fungsi ginjalnya sudah rusak, maka itu tidak bisa bekerja secara maksimal dan zat-zat itu masih ada di dalam tubuh kita. Berikutnya, Bapak Ibu di sini kan untuk cuci darah Cuci darah itu biasanya menggunakan alat yang namanya mesin hemodialisis. Apa itu hemodialisis? Persihan darah dari sisa-sisa sampah metabolisme di dalam tubuh karena fungsi ginjal tadi itu sudah rusak. Jadi digantikan atau dibantu dengan alat hemodialisis. Biasanya Bapak Ibu sekalian di sini kalau cuci darah itu seminggu berapa kali? 2 kali Nah, 2 kali itu sekitar 4-5 jam Kemudian di sini saya mau memberitahu terkait prevalensi. Prevalensi ini artinya tingkat kegawatan dari penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia. Ternyata kalau dari menurut Riskesdas 2018, penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia ini sudah mencapai 3,8% Bapak Ibu sekalian. Kemudian prevalensi terendah ternyata ada di daerah Kalimantan dengan ada di daerah Sulawesi dengan persentase 1,8%. Kemudian prevalensi tertinggi ada di daerah Kalimantan dengan nilai 6,4%. Sedangkan kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di Jawa Timur, ternyata itu persentasenya sudah mencapai 11%. Dan 11% ini sudah dikatakan kondisi yang gawat, artinya urgent. Kenapa? Karena kondisi ini sudah termasuk dalam kategori yang tinggi. Karena penyakit ini bisa berakibat komplikasi yang bisa menyebabkan kematian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada beberapa penyebab dari gagal ginjal kronis. Yang pertama diabetes. Diabetes itu apa? Dimana kadar gula darah di tubuh itu tinggi. Kalau kadar gula darah di dalam tubuh itu tinggi, itu akan mengganggu fungsi dari ginjal. Jadi jika dibiarkan, ginjal itu tidak bisa
menyaring kotoran yang ada di dalam darah. Kemudian yang kedua, hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah dalam tubuh itu tinggi. Kalau tekanan darah dalam tubuh itu tinggi akan menekan dari tekanan ginjal itu untuk bekerja semakin parah. Jadi akan semakin fungsinya akan semakin rusak. Kemudian yang ketiga, biasanya Bapak Ibu sekalian ini kan makan makanan kalau nggak tahu sebagai orang awam ya dari masyarakat kan makan sembarangan. Ternyata makan makanan itu bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Seperti apa contohnya? Contohnya kayak makanan berpengawet itu yang dalam kaleng atau makanan instan itu ternyata juga tinggi natrium. Tinggi natrium itu apa? Tinggi garam yang bisa juga menyebabkan tekanan darahnya tinggi serta tinggi kalium. Kalium ini sangat berbahaya bagi penderita gagal ginjal kronis. Kemudian biasanya bapak-bapak kalau bekerja suka minum ini enggak, minuman berenergi kayak extra jus gitu. Nah itu bapak, itu salah satu penyebab dari gagal ginjal kronis. Kalau sering mengkonsumsi itu akhirnya berdampak ke ginjalnya. Jadi itu penyebab dari fungsi ginjalnya yang semakin menurun seperti itu. Kemudian di sini ada kondisi yang menyertai saat pasien itu atau penerima mengalami gagal ginjal kronis. Yang pertama hiperkalemia. Hiperkalemia ini dimana saat penderita gagal ginjal kronis itu mengalami gagal ginjal kronis, maka kadar kalium dalam darah itu tinggi. Kadar kalium dalam darah tinggi itu kenapa? Karena fungsi ginjal itu kan menurun. Jadi kalium yang ada dalam tubuh itu seharusnya dikeluarkan melalui kencing, tapi tidak bisa karena fungsinya sudah rusak. Kemudian yang kedua, asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini artinya kadar asam di dalam tubuh manusia itu meningkat karena yang pertama dari konsumsi obat-obatan dalam dosis besar, kemudian dari racun atau toksin-toksin lain, sehingga tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, hiperuremia, jadi adanya peningkatan kadar urea di dalam tubuh, sama seperti yang poin nomor 1. Jadi uremia yang urea dalam tubuh ini tidak bisa dikeluarkan karena gangguan di ginjal tadi. Kemudian yang kelima ada anemia, jadi kekurangan sel darah merah. Karena fungsi ginjal yang menurun itu seharusnya yang memproduksi zat besi. Karena ginjalnya rusak, maka untuk memproduksi sel darah merah juga akan semakin berkurang. Kemudian yang keenam edema paru. Jadi ginjal ini kan yang mengatur cairan di dalam tubuh. Karena fungsinya tidak bisa bekerja dengan baik, maka adanya edema di paru atau cairan yang berlebih. Kemudian di sini kami dari gizi, maka di sini saya mau menjelaskan terkait syarat diet atau zat-zat gizi yang perlu oleh penderita gagal ginjal kronis. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian belum paham, nanti akan dibantu oleh bisa ditanyakan kepada ahli gizi saat kunjungan ke poli atau saat pemeriksaan. Di sini kalau penderita gagal ginjal kronis itu energinya harus cukup. Jadi gimana energinya cukup? 35 kilokalori dikali berat badan Bapak Ibu sekalian. Semisal Bapak berat badannya berapa? Bapak. Nah itu nanti ada kategorinya sendiri untuk berat badan ideal, nanti dikalikan 35 kilokalori sehingga nanti didapatkan untuk kebutuhan energinya per hari. Kemudian untuk pasien atau penderita gagal ginjal kronis itu butuh protein yang tinggi. Kenapa? Karena biasanya kan saat Bapak Ibu ke cuci darah itu kan darahnya dicuci ya dan dikeluarkan zat-zat yang berbahaya. Nah itu protein ataupun hal-hal yang lain itu juga akan ikut terbuang. Maka dari itu protein yang dikonsumsi untuk sehari bagi penderita GGK itu perlu lebih tinggi. Jadi sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilo berat badan ideal per hari untuk bisa mempertahankan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian lemaknya itu cukup sekitar 15 sampai 35% dari kebutuhan energi total. Lalu karbohidrat juga cukup kisaran 55 sampai 75% dari kebutuhan energi total. Kemudian di sini ada syarat diet dari zat gizi mikronya. Jadi ada natrium, kalium, sama cairan.
Nah, ketiganya ini bergantung dari jumlah urin yang dikeluarkan atau urin tampung yang biasanya dari penderita gagal ginjal kronis. Untuk mau tahu kandungan natriumnya berapa yang dibutuhkan, itu ditampung dulu urinnya sehari berapa. Maka semisal urinnya ditampung 1 liter, maka itu setara dengan 1 gram. Nanti ditambahkan oleh 1 gram. Jadi kebutuhan sehari sekitar 2 gram, seperti itu. Sama halnya dengan kalium dan cairan. Terus untuk penderita gagal ginjal kronis yang perlu diperhatikan itu protein, cairan, dan kalium, seperti itu. Kemudian di sini ada bahan makanan yang dianjurkan bagi penderita gagal ginjal kronis. Yang pertama ada karbohidrat, boleh mengkonsumsi nasi, mie, jagung. Dari segi proteinnya lebih baik mengkonsumsi telur, ayam, ikan, susu, sama daging. Kalau dari lemak, minyak kelapa sawit, minyak jagung. Untuk sayur itu biasanya sayur-sayuran yang berwarna hijau. Karena itu juga bisa mendongkrak kebutuhan proteinnya. Dari wortel, labu siam, oyong, timun, bayam gitu. Kalau buah-buahan itu apel, jeruk, jambu, pir, stroberi. Kemudian untuk minuman lebih baik mengkonsumsi air putih, itu lebih baik daripada minuman-minuman berenergi dan yang berkemasan. Kemudian di sini bahan makanan yang tidak dianjurkan atau yang dibatasi oleh penderita gagal ginjal kronis. Ini seperti yang ada tertera pada layar: karbohidrat, kentang, dan umbi-umbian, protein, tahu tempe, kacang-kacangan. Nah, kenapa? Karena makanan-makanan di sini itu biasanya tinggi akan kalium. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalium itu kalau pada penderita gagal ginjal kronis harus diperhatikan, tidak boleh tinggi. Karena kenapa? Karena kalau kalium itu tinggi dalam tubuh, maka akan berefek, bisa komplikasi ke jantung. Kalau sudah terkena ke jantung, maka akan mengganggu aktivitas listrik atau suplemen listrik jantung. Kalau sudah mengganggu jantung, maka bisa menyebabkan sesak nafas. Sesak nafas nanti yang bisa berakibat fatal, yaitu tiba-tiba bisa meninggal. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, dari keluarga pasien ataupun penderita gagal ginjal kronis.